Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pengembangan sumber daya air bersama saya dengan Bapak Ahmad Hakim Tangkuncoro, atau dengan bisa disebut saya atau panggil saya saja dengan Pak Pun. Untuk perkuliahan kali ini PSDA, untuk dosen utama adalah Ibu Diah Setiati B, tapi beliau hanya sebagai dosen payung saja, sehingga nanti untuk keseluruhan perkuliahan PSDA akan saya ampuh dari awal hingga UAS. Untuk pertemuan pertama, saya akan membahas bagaimana tentang kontrak kuliah, bagaimana berjalannya kuliah dari awal hingga UAS dijalani. Jadi nama saya seperti ini. Ini adalah alamat email saya. Nanti saya ingin meminta salah satu atau perwakilan ketua kelas untuk membagikan kembali hasil tanda tangan dari kontrak kuliahnya. Silakan dikirimkan ke email saya. Untuk kontrak kuliah ini secara penilaian mekanismenya seperti ini. Di kehadiran nilainya 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30, UAS 40. Untuk sistematika bagaimana UTS dan UAS-nya nanti kita akan bahas pada perkuliahan selanjutnya. Baik, ini adalah lembar kontrak kuliah kita. Apa saja yang kita akan pelajari pada satu semester ini bisa dibaca pada kontrak ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan pertemuan-pertemuan ini dengan tanggalnya, di mana nanti keseluruhan mata kuliah akan saya ampuh. Untuk UTS ada pada pertemuan 7 dan UAS ada pada pertemuan 16. Ini referensi yang saya pakai, kemudian ini kontrak kuliah yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk kehadiran minimal ada 75%. Jadi ada kesempatan 25% Anda untuk tidak mengikuti perkuliahan. Sehingga kalau sudah 75%, saya anggap sebagai 100% kehadiran. Nah, di sini nanti perwakilan ketua kelas saya mohon tanda tangan, kemudian dikirim ke saya kembali dalam bentuk file PDF ke alamat email saya tadi. Baik, untuk perkuliahan kita langsung mulai saja. Untuk mempermudah, kemungkinan bisa dibuat grup pada kelas ini, nanti saya ditambahkan. Silahkan untuk mempermudah komunikasi kita. Untuk pemberian informasi jika ada kesulitan dan sebagainya, bisa kita kontakkan melalui via WhatsApp. Baik, untuk awal perkuliahan kita akan membahas bagaimana perundang-undangan mengenai pengembangan sumber daya air. Sebelumnya, kita akan mulai dulu dengan bagaimana pengembangan sumber daya air itu dimulai. Karena semua makhluk hidup membutuhkan air, baik itu manusia, industri, tanaman, hewan, itu semuanya membutuhkan air. Sehingga air menjadi suatu kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh kita semua. Jadi sebenarnya air itu adalah suatu zat yang paling banyak ketersediaannya di bumi. Tetapi yang bisa kita olah hanya sekitar 0,75% saja, atau yang kita bisa langsung gunakan. Selain itu adalah semua air asin, kemudian juga uap air dan es, yang kemungkinan itu perlu diolah lagi agar kita bisa gunakan atau kita bisa konsumsi untuk kita. Jadi ada undang-undang pada Indonesia yang digunakan. Sebenarnya ini undang-undang yang sebenarnya sudah bagus, tetapi kemarin ada penggugatan sehingga kemungkinan ada pembatalan untuk undang-undang ini. Tetapi kita ambil poin-poinnya karena ini cukup bagus. Hanya saja beberapa poin yang digugat itu mengenai perekonomian pemanfaatan airnya saja. Itu nanti bisa dibahas atau bisa dicari informasinya secara mandiri. Jadi perundang-undangan ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air, yaitu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan. Jadi nanti PSDA itu ada 2 titik penting, yaitu adalah pemanfaatan sumber daya air dan juga penanggulangan daya rusak air. Jadi itu adalah titik poinnya pada pengembangan sumber daya air ini. Jadi untuk polanya bisa dibaca sendiri, baik itu dari pengelolaan sumber daya air, konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan daya rusak itu apa, itu juga bisa kita baca secara mandiri. Nanti materi saya bagikan pada e-learning USM. Nah, untuk paradigma yang baru pada pengembangan sumber daya air adalah
tidak secara sentralisasi atau tidak dikelola langsung oleh pemerintah pusat, tetapi nanti akan dibagikan langsung pada daerah-daerah untuk secara mandiri dikelola. Kemudian juga dulu seharusnya memang karena masa pembangunan tidak ada bangunan air dan segalanya, makanya berorientasi pada pembangunan. Tetapi sekarang seharusnya sudah mulai operasional dan pemeliharaan. Jadi bangunan-bangunan yang ada kita bisa pelihara, kita maksimalkan lagi daya gunanya. Kemudian secara terpadu berorientasi pada kebutuhan dan juga bagaimana bisa berjalan secara sustainable dan strategis dan konseptual. Nah, kemudian pengelolaan atau penerapan SDA ini dilakukan secara One River Basin, One Plan, dan One Integrated Management. Jadi kita melakukan pengelolaan tidak secara daerah saja, misalnya kita daerah Semarang tidak hanya Semarang saja, tetapi langsung mengacu pada daerah aliran sungai. Ini khusus pengelolaan sungai ya. Jadi satu DAS memiliki satu perencanaan terintegrasi sehingga manajemennya akan terkelola secara DAS, sehingga ada pada pemerintahan ini dibentuk suatu badan wilayah sungai untuk mengatur semua ini. Jadi sebenarnya kalau seandainya banjir itu kita bisa kelola dari atas sampai bawah. Jadi kalau banjir hanya dikelola secara bawah saja atau daerah-daerah pesisir saja, itu juga tidak akan maksimal untuk menangani banjir, sehingga kita perlu menangani dari atas hingga bawah. Jadi seperti ini contoh dari pembagian daerah wilayah sungai, di mana ini contohnya adalah di wilayah Jeratun Seluna, dikelola oleh Badan Wilayah Sungai Pemali Juwana. Kota Semarang berada di daerah merah ini. Terdapat Das Plumbon, Beringin, Karanganyar, Cilandak, Garang, Selengker, dan seterusnya. Nah, ini dikelola secara keseluruhan, sehingga beberapa daerah ada pada suatu wilayah sungai ini. Jadi, kalau kita merencanakan pengembangan sumber daya air, berarti kita harus melihat juga secara keseluruhan DAS. Apakah DAS itu hanya terdapat pada satu daerah, atau ada beberapa daerah. Kalau juga ada beberapa daerah, maka harus berkonsultasi atau berintegrasi dengan daerah-daerah tersebut, sehingga pengelolaannya akan lebih baik dan juga bisa mengayomi semua kepentingan yang ada pada daerah-daerah tersebut. Jadi kalau membahas tentang pengembangan sumber daya air, tentunya kita akan terkait bagaimana suatu siklus air tersebut yang berada di bumi ini, atau kita sebut juga dengan mata kuliah hidrologi, baik itu hidrologi secara keseluruhan dan juga hidrologi air tanah. Jadi siklusnya pasti kita akan gunakan bagaimana kita bisa nanti memanfaatkan air hujan, air tanah, kemudian air permukaan, dan juga air laut. Jadi di sini nanti akan keseluruhan. Nah, jadi ibaratnya kita akan mengolah secara DAS, daerah aliran sungai dari atas hingga ke bawah. Bahkan seperti di perkotaan Semarang, di mana juga dia ada beberapa faktor yang mengakibatkan banjir di daerah Semarang, yaitu baik itu dari atas maupun dari bawah, yaitu air lautnya. Terjadi rob, akhirnya menggenangi daerah wilayah di Semarang. Kemudian juga daerah ketika musim hujan, daerah atasnya mengakibatkan luapan air yang sangat besar mengalir pada daerah pesisir, sehingga ada penumpukan air di bawah tersebut. Jadi ini ada beberapa tahapan perencanaan pengembangan sumber daya air, di mana tahapan itu terdiri dari kebijakan, kemudian ada studi kelayakan, setelah terjadi tersebut dilakukan pendesainan, dan setelah desain ada pengadaan, dilakukan konstruksi, yang terakhir yang paling penting adalah operasi dan maintenance. Jadi kalau sudah semuanya terlaksana, tinggal bagaimana kita maksimalkan pada operasi dan maintenance-nya, sehingga bisa sustainable, bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan manfaatnya bisa kita rasakan untuk generasi-generasi selanjutnya. Baik, untuk perkuliahan pertama saya akhiri dulu. Silahkan kalian pelajari lagi, persiapan juga, kemungkinan ada kuis-kuis, nanti akan semuanya disajikan pada e-learning USM. Untuk hari ini saya sekiankan dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.